Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah baik ya. Pak Guru doakan semoga kalian selalu sehat. Dan kita doakan juga ya anak-anak, semoga yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat penyakitnya dan disehatkan sedia kala. Kemudian yang sehat semoga selalu sehat, tetap sehat dan selalu semangat dan tetap rajin beribadah. Amin Allahumma amin. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran Al-Quran Hadis, terlebih dahulu kita membaca doa ya anak-anak. Semoga dengan doa ini kita diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kemudahan dan dimudahkan dalam kefahaman menerima ilmu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anakku, untuk pelajaran Al-Quran Hadis kali ini kita akan sedikit membahas tentang surah Al-Fatihah. Apakah anak-anak tahu surah Al-Fatihah? Pak Guru yakin anak-anak semuanya sudah tahu ya surah Al-Fatihah, dan insya Allah semuanya juga sudah hafal. Siapa yang belum hafal surah Al-Fatihah? Insya Allah tidak ada ya, karena di dalam sholat itu kita mesti membaca surah Al-Fatihah. Jadi insya Allah hafal ya. Baik, sebelum kita membahas lebih dalam tentang surah Al-Fatihah, terlebih dahulu kita akan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah ya anak-anak. Di sini Pak Guru sudah membukakan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Yuk, mari sama-sama kita membaca. Abata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut pada artinya dari 1 sampai 7. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Baik, itulah tadi surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7 beserta artinya.
Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas isi kandungan surah Al-Fatihah. Yang pertama, surah Al-Fatihah artinya pembukaan. Disebut surah Al-Fatihah itu karena letaknya berada di permulaan Al-Quran. Ya, jadi memang surah Al-Fatihah itu letaknya itu ada di depan, bagian depan, bagian awal dari Al-Quran. Kemudian surah Al-Fatihah terdapat 7 ayat. Kemudian surah Al-Fatihah tergolong surah Makkiyah. Apa itu surah Makkiyah anak-anak? Siapa yang tahu? Surah Makkiyah adalah surah yang diturunkan di kota Mekah. Diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Kemudian membaca surah Al-Fatihah itu di dalam sholat hukumnya wajib. Ya, jadi apabila kalian di dalam sholat tidak membaca surah Al-Fatihah, maka hukumnya sholatnya tidak sah. Dan apabila tidak sah, maka sholat kalian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadinya sia-sia ya anak-anak, karena tidak membaca surah Al-Fatihah. Kita lanjut isi kandungan surah Al-Fatihah. Nah, surah Al-Fatihah nama lainnya itu ada 3. Yang pertama adalah Ummul Quran, yang artinya induk Al-Quran. Jadi surah Al-Fatihah itu mencakup seluruh isi Al-Quran. Jadi kalau kita bahas secara terperinci, itu semua sudah mencakup seluruh isi Al-Quran. Ceritanya, surah-surahnya, semua isi kandungan di dalam Al-Quran itu terkumpul jadi satu atau diringkas menjadi surah Al-Fatihah. Kemudian nama lain yang kedua adalah Ummul Kitab, induk kitab. Kemudian yang ketiga As-Sab'ul Mathani, yang artinya adalah 7 ayat yang diulang-ulang karena selalu dibaca dalam sholat. Nah, kenapa kok disebut As-Sab'ul Mathani? Karena surah Al-Fatihah itu selalu diulang-ulang di dalam sholat. Coba kalau kita perhatikan, kita ini membaca surah Al-Fatihah itu dalam sehari itu minimal 17 kali anak-anak. Apakah kalian menyadari dari mana? Dari sholat 5 waktu. Ya, ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, itu di dalam setiap rakaatnya mesti membaca surah Al-Fatihah. Jadi kalau di total dari keseluruhan sholat 5 waktu dari subuh sampai isya itu akan ada 17 rakaat. Nah, di dalam setiap rakaatnya itu kita wajib membaca surah Al-Fatihah. Itu saja yang wajib ya anak-anak, ada 17 kali. Bayangkan kalau di luar sholat wajib kita juga kadang sering membaca surah Al-Fatihah. Contohnya, misal selain kita sholat wajib, biasanya kan kita juga sholat sunnah ya anak-anak, 2 rakaat. Nah, ditambah lagi berarti 2 kali. Apalagi kalau sholat sunnahnya qobliyah ba'diyah, kemudian ditambah lagi sholat duha. Nah, itu udah berapa? Belum lagi kalau kita biasanya memulai kegiatan atau memulai belajar atau memulai mengaji, mesti kan kita mengawali dengan surah Al-Fatihah. Jadi kita itu bisa membaca surah Al-Fatihah dalam sehari lebih dari 17 kali. Subhanallah, betapa banyak pahala yang kita dapat ya anak-anak. Semoga kita selalu membaca surah Al-Fatihah. Nah, sekarang
kita akan membahas kandungan surah Al-Fatihah. Yang pertama adalah surah Al-Fatihah menjelaskan bahwasanya semua nikmat kemudian ilmu itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang kita miliki ini, yang kita rasa adalah nikmat, kesenangan dan lain sebagainya, itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi nikmat yang paling besar, seperti apa anak-anak? Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling besar, yang paling istimewa, yaitu adalah nikmat iman dan Islam. Kemudian nikmat yang lainnya ilmu, kita belajar hari ini, mendapatkan ilmu, mendapatkan kefahaman tentang sesuatu, itu semuanya bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah yang memberikan kepada kita semuanya. Kemudian selanjutnya surah Al-Fatihah juga menjelaskan bahwasanya manusia itu harus menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi anak-anak, kita ini semuanya harus wajib menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita memohon pertolongan itu hanya boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya surah Al-Fatihah juga menjelaskan tentang hidayah atau petunjuk serta keselamatan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, sesungguhnya hidayah atau petunjuk itu atau keselamatan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang kita dapat, kemudian hidayah, petunjuk, bahkan keselamatan kita di dunia dan di akhirat, itu semuanya dipegang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya kuncinya atau yang memberi jalan, yang memegang kunci itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki kita mempunyai hidayah atau petunjuk, maka kita akan tersesat. Bahkan naudzubillah, kita tidak sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Kemudian selanjutnya surah Al-Fatihah menjelaskan tentang orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti siapa? Seperti para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Mereka inilah orang-orang yang diistimewakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dipilih. Salah satu orang yang diberi hidayah atau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu beliau-beliau, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan sholihin. Apa anak-anak nikmat yang paling besar yang diberikan kepada para nabi, kemudian para siddiqin, para sholihin, para aulia? Kira-kira apa ya anak-anak nikmat yang paling besar? Nikmat yang paling besar, paling istimewa yang diberikan kepada mereka yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa anak-anak? Ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka ini bisa lupa terhadap dunia, terhadap semua kenikmatan yang ada di dunia ini.
nikmat makan, kemudian nikmat bersenang-senang, mereka lupa. Karena apa? Karena ada yang lebih nikmat daripada itu, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk digolongkan dari para nabi, para siddiqin, syuhada dan sholihin. Amin Allahumma amin. Kemudian yang selanjutnya, surah Al-Fatihah menjelaskan orang yang sesat dan orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti siapa? Seperti Fir'aun, kemudian Qarun dan Abu Jahal dan lain sebagainya. Nah, mereka inilah anak-anak kebalikan dari orang-orang soleh tadi, dari para nabi, siddiqin, syuhada, sholihan dan para aulia. Mereka inilah kebalikan daripada beliau. Karena apa anak-anak? Karena mereka tersesat ke jalan yang sesat, ke jalan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa anak-anak? Karena mereka tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka ini tersesat sehingga tidak diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akibatnya ketika mereka berpaling kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka tersesat dan akhirnya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan ya anak-anak dari sifat-sifat yang menyesatkan, sifat-sifat yang membuat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Baik anak-anak, itu tadi sekian penjelasan sedikit tentang isi kandungan surah Al-Fatihah. Selanjutnya adalah latihan soal atau tugas. Baik anak-anak, sekian dari Pak Guru. Marilah kita tutup pelajaran Al-Quran dan Hadis pagi hari ini dengan bacaan Hamdalah kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.